Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar AMA Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Izinkan kami menyampaikan kajian dan kultum menjelang berbuka puasa, yang pada kesempatan kali ini dengan tema rahasia puasa Ramadan. Bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur, pemimpin segala bulan. Ada banyak keistimewaan di dalamnya, termasuk keistimewaan pahala yang sangat luar biasa. Oleh karenanya amat sangat rugi bagi siapa-siapa saja yang tidak mau mengambil bagian di dalam bulan tersebut. Rahasia puasa dalam kitab Ihya, rahasia bulan puasa, Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Dan seorang penyeru menyeru, hai orang-orang yang mencari kebaikan, kemarilah. Dan orang-orang yang mencari keburukan, cegahlah. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Rahasia puasa yang pertama adalah yang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Di dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, yang artinya orang-orang yang berpuasa itu mendapat dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika ia berbuka dan kesenangan ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Masya Allah. Masya Allah. Tidak bisa terbayangkan kebahagiaan yang akan kita rasakan ketika kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang tiada tara, dambaan setiap kaum muslimin dan muslimat. Bapak Ibu keluarga besar AMA Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahasia puasa Ramadan yang kedua adalah bahwa puasa itu pintu ibadah. Mengenai puasa sebagai pintu ibadah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya setiap sesuatu itu mempunyai pintu, dan pintu itu adalah puasa. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dari hadis Abu Darda. Dari keterangan hadis tersebut di atas, bagi kita lifada ilil a'mal, artinya jika kita tinggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, selain ia berdosa, maka ibadahnya tidak berpintu. Pada hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ibnu Mughirah dari Abdullah bin Amr. Bapak Ibu keluarga besar AMA Yogyakarta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang ketiga adalah bahwa orang yang berpuasa itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Waqi berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Quran surat Al-Haqqah ayat 24. Yaitu hari-hari puasa karena mereka meninggalkan makan dan minum. Rasulullah SAW telah menghimpun dalam tingkat-tingkat kebanggaan antara zuhud di dunia dan puasa. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga kepada malaikatnya dengan pemuda yang beribadah dan
ia berfirman, "Wahai pemuda yang meninggalkan kemudaannya karenaku, menyerahkan kemudaannya karenaku, kamu di sisiku seperti sebagian malaikatku." Hadis riwayat Ibnu Wada dari hadis Ibnu Umar. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lihatlah hai malaikatku, kepada hambaku ia meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makan dan minum karena aku." Bapak Ibu, keluarga besar Ama Yogyakarta yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Keterangan-keterangan tersebut memberikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membanggakan kepada hamba-hambanya yang di bulan Ramadan mau meninggalkan syahwatnya, kelezatannya, makan dan minumnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yakni berpuasa dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di kemudian hari, yakni di akhirat, orang-orang tersebut akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan seperti malaikat di sisinya. Demikian kultum yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan ilmu kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan amal-amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.